Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class Bimbel Al-Fatih. Well, in this occasion, I would like to explain about offering something. In this chapter, we would like to express the expression to offer someone to do something, and then responding to an offer to do something. Expression to offer an invitation, responding to an invitation, and cultural awareness. Baik, di sini kita akan mempelajari bagaimana mengungkapkan, menawarkan sesuatu kepada seseorang. Bisa berbentuk bantuan atau suatu tawaran dalam bentuk apapun. Di sini akan kita pelajari responnya, juga ungkapan untuk menawarkan suatu undangan atau mengundang seseorang, dan juga bagaimana responnya. Dan cultural awareness di sini kita akan mempelajari kepedulian kita terhadap budayanya. Baik, di sini expression to offer someone to do something, bagaimana mengungkapkan penawaran kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. When you offer a person to do something, you suggest him or her to do it together with you. Jadi untuk menawarkan sesuatu kepada seseorang, jadi Anda di sana menyarankan kepada dia untuk melakukannya bersama dengan Anda. Remember, you must not insist him or her to do it. Dan di sini perlu diingat bahwa Anda tidak boleh memaksa dia untuk melakukannya. You should honor their decision. Anda harus menghormati keputusan mereka. Di sini ada pola bagaimana cara untuk membuat ungkapan dalam bahasa Inggris agar seseorang bisa melakukan sesuatu dari apa yang kita tawarkan. Yang pertama, dengan menggunakan how about or what about, atau menggunakan what about. Di sini ditambah dengan verb ing atau juga ditambah dengan noun, kata benda. Verb ing di sini menggunakan kata kerja bentuk dasar ditambah dengan akhiran ing. Contohnya di sini how about or what about going to the cinema? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop atau ke sinema untuk menonton film? Atau maknanya yang lebih mudah, bagaimana kalau kita nonton film? Kemudian pola yang berikutnya yaitu why don't. Why don't ini mengapa tidak. Nah, ini ditambah dengan subjek, bisa berbentuk we atau you, kita atau Anda. Di sana ditambah dengan bentuk verb. Verbnya di sini yaitu menggunakan verb bentuk dasar, kata kerja bentuk dasar. Contoh di sini, why don't we go to the beach while it's sunny? Mengapa kita tidak pergi ke pantai ketika hari sedang cerah, begitu? Mengapa kita tidak pergi ke pantai ketika hari sedang matahari bersinar terang? Atau juga di sini we bisa diganti dengan menggunakan you kalau kita menyarankan kepada seseorang untuk pergi ke sana, ke pantai. Pola yang berikutnya yaitu kita menggunakan why not plus verb. Why not di sini juga mengapa tidak. Nah, verb yang di sini digunakan yaitu verb bentuk dasar, tidak menggunakan akhiran apapun, baik akhiran ing maupun akhiran s. Di sini, why not do this again later, contohnya. Untuk pola yang ini tidak menggunakan subjek, tidak menggunakan pelaku. Why not do this again later, tetapi di sini maknanya tetap. Mengapa? Nah, ini pelakunya sebetulnya ada tersirat Anda atau juga kita. Sama, ada we atau you-nya, namun di sini tersirat, tidak dituliskan. Why not do this again later? Kenapa tidak melakukan hal ini lagi gitu di hari yang berikutnya atau di waktu yang lain?
Di sini ada pemaknaan to offer someone to do something, we can use some of the following expression. Jadi untuk menawarkan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu, kita bisa gunakan ekspresi berikut ini atau ungkapan berikut ini. Penggunaan yang pertama yaitu we could atau should plus verb. Ya, plus verb di sini. We could, we di sini penggunaannya bentuk kita, ada could dan should ditambah dengan verb. Verb di sini yang digunakan adalah tentu saja verb bentuk dasar, tidak diberikan akhiran apapun. Could dan should di sini bukan merupakan bentuk lampau dari can atau shall. Namun di sini biasanya could dan should digunakan untuk mengungkapkan yang lebih sopan, mengungkapkan suatu permintaan atau penawaran yang lebih sopan. Kemudian di sini contohnya, we could go to the cinema instead of just staying in. Kita pergi ke bioskop atau pergi nonton film daripada kita tinggal diam saja. Yang berikutnya yaitu penggunaan shall we. Di sini ditambah dengan verb juga. Verbnya tetap menggunakan verb bentuk dasar. Shall we, akankah kita, tapi di sini maknanya adalah bentuk penawaran. Shall we go before it starts raining? Akankah kita pergi sebelum hari hujan atau hujan turun? Atau baiknya kita pergi sebelum hujan turun? Ini bentuk ajakan. Atau juga bentuknya yang paling mudah adalah menggunakan let's. Let's ini adalah kependekan dari let us, yaitu mari kita. Ditambah dengan verb bentuk dasar. Kata kerja bentuk dasar. Contoh yang paling mudah, it's raining cats and dog. Let's just stay in and watch some DVDs. It's raining cats and dog. Di sini cats and dog merupakan bentuk idiom Amerika, yaitu maknanya hujan deras. Hujan yang sangat deras dimaknai dengan cat and dog. Let's just stay in and watch some DVDs. Mari kita tinggal diam saja dan kita bisa nonton DVD. Nah, di sini tentu saja ada respon dari suatu bentuk penawaran. Yang pertama adalah bentuk accepting. Kalau accepting di sini maknanya yaitu menerima. Menerima bisa yang paling mudah adalah dengan menggunakan kata yes atau yeah. Ini bentuk yang paling mudah. Atau yang kedua, bisa menggunakan ekspresi yang lebih mengungkapkan kita merasa senang atau merasa takjub atau merasa kita berbahagia dengan ide yang ditawarkan oleh lawan bicara kita dengan mengatakan kata great, bukan great, ya. Great, great, fine, okay. Ini maknanya bagus, luar biasa, hebat. Yang berikutnya adalah menggunakan ekspresi that's a good idea. Nah, itu ide yang bagus. Atau menggunakan that sounds good. Kedengarannya enak. Kedengarannya enak. Atau nampaknya enak. Ini yang berikutnya yaitu menggunakan kata sure. Sure, if you like. Sure, if you like. Tentu saja, jika Anda suka. Tentu di sini bentuk penerimaan yang lebih meyakinkan lagi keiyahannya, penerimaannya. Sure. Kemudian yang berikutnya adalah yes, I don't mind. Maknanya yes, I don't mind. Ya, saya tidak keberatan. Ini biasanya bentuk ekspresi yang awalnya menggunakan would you mind. Ya, would you mind. Keberatankah Anda? Yes, I don't mind. Kalau yes, I don't mind, maknanya berarti
Atau bisa saja di awalnya adalah no I don't mind. No I don't mind, tidak, saya tidak keberatan. Kalau yes I don't mind, tetap maknanya penerimaan. Yaitu bentuknya saya tidak keberatan. Nah, yang paling mudah yang bentuknya biasanya ini informal, ya let's. Ya mari kita. Mari kita pergi. Artinya dia menyetujui tentang ajakan dari lawan bicaranya. Nah, yang berikutnya yaitu refusing. Kalau refusing yaitu untuk penolakan, I think I would rather do to the concert. Menurut saya lebih baik pergi ke konser saja. Ya, ini bentuk penolakan. Jadi, penolakan di sini dia memberikan satu ide, yaitu untuk memberikan usulan ke tempat yang lain dari ajakan yang diusulkan lawan bicaranya. Atau juga menggunakan I don't think that's good idea atau I don't think it's a good idea. Menurutku itu bukan ide yang bagus. Atau yang paling mudah adalah menggunakan sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. Sorry I can't. Maaf saya nggak bisa. Nah, di sini expression to offer an invitation. Berikutnya yaitu bagaimana kita mengungkapkan tawaran untuk sebuah undangan. First, you may check the person's availability before extending an invitation. You may ask them the following. Jadi di sini Anda harus tanyakan dulu kebisaan dia untuk menghadiri undangannya, bisa dengan cara mengungkapkan kata atau ungkapan-ungkapan berikut ini. Are you free next Sunday? Apakah Anda bisa di hari Minggu atau apakah Anda ada kegiatan di hari Minggu? Are you busy on Wednesday? Apakah Anda sibuk di hari Rabu? What are you doing on Tuesday? Apa yang akan Anda rencanakan atau apa yang akan Anda lakukan di hari Selasa yang akan datang? Ini menunjukkan bertanya dulu kebisaan dia atau kemungkinan dia bisa menghadiri undangan yang Anda inginkan. Nah, di sini expression to offer an invitation, bagaimana kita mengungkapkan menawarkan sebuah undangan. Di sini ada yang sifatnya formal, kita bisa bandingkan ya. Menggunakan I apostrophe D, ini maknanya I would. Kalau bentuk formal yang sifatnya resmi, ini adalah ungkapan-ungkapan yang lebih sopan bahasanya. Kita akan bisa bandingkan. Di sini, biar lebih jelas, saya perbesar. Yaitu menggunakan kata I would. Kata I would like you to come to the dinner. Saya mohon Anda bisa datang ke dinner. Atau sudikah kiranya Anda datang ke makan malam. Dengan kata I would. Kemudian, di sini I would like to ask you to come to my housewarming party. Di sini, saya minta kepada Anda untuk datang ke pesta selamatan di rumah saya. Would you like to go to the theater with me on Saturday? Sudikah kiranya Anda pergi dengan saya ke teater on Saturday evening, di Sabtu malam? Nah, ini penggunaan would. Ya, ini apostrophe D ini sama juga would, maknanya would. Sekali lagi saya tegaskan, di sini bukan bentuk lampau dari kata will, tetapi would di sini adalah bentuk halus dari suatu permohonan atau permintaan atau juga sebuah tawaran. Bisa kita bandingkan dengan bentuk yang tidak formal atau bentuk yang informal di sini. Ya, untuk informal kita hanya menggunakan kata auxiliary verb. Kata kerja bantu do atau juga are. Do dan are bisa digunakan sebagai kata kerja bantu untuk memulai ekspresi mengungkapkan sebuah
tawaran undangan. Misalnya, do you fancy a walk? Maukah kita jalan-jalan? Maukah Anda pergi jalan-jalan? Ya, do you fancy jogging in the park with me? Maukah Anda pergi jalan-jalan atau lari-lari di taman dengan saya, jogging dengan saya? Are you up for a night out? Apakah Anda bisa pergi keluar malam ini? Are you up for going out tonight? Apakah Anda bisa pergi keluar malam ini? Ini penggunaan dengan penggunaan are dan juga penggunaan do untuk bentuk informal. Untuk ekspresi-ekspresi yang lain, kita bisa menggunakan kata atau ungkapan yang lebih sopan lagi. Ya, di sini untuk bentuk formal. I wonder, atau di sini I was wondering if you like to come to my birthday party on Sunday. Jadi saya di sini akan sangat senang, saya akan sangat berbahagia jika Anda sudi mau datang ke pesta ulang tahun saya di hari Minggu. Ya. Atau di sini juga ada ungkapan I would very much like if you could come along. Saya sangat suka jika Anda bisa datang. Ya. Tentu saja datang ke undangannya. Beda lagi dengan contoh yang untuk informal. Kita hanya menggunakan kata kerja bantu atau auxiliary verb do. Yaitu, do you feel like a chess game? Apakah Anda suka main catur? Do you feel like going to the cinema? Apakah Anda suka nonton? Ya, paling seperti itu saja. Ya, ini untuk bentuk-bentuk formal dan informal bisa kita sesuaikan kebutuhannya kepada siapa lawan bicara kita atau kepada siapa kita mengungkapkan undangan atau tawaran undangan. Maka kita di sini pemaknaannya dari sebuah ungkapan mengundang, ya, when you fancy something, it means that you want to do it right now. Jadi ketika Anda mengatakan suka terhadap sesuatu, ini maknanya Anda ingin melakukan sesuatunya itu sekarang. Sekarang juga. Ya, when you fancy something, it means that you want to do it right now. Penggunaan di sini would you like means do you want to. Would you like maknanya sama dengan do you want to. Maknanya would you like itu sama dengan do you want to, itu artinya inginkah Anda, maukah Anda. But it's more polite. Tetapi ini lebih sopan penggunaannya. Lebih formal penggunaannya. Sama dengan penggunaan I wonder atau I was wondering is also more polite way of inviting someone. Ini adalah cara yang lebih sopan untuk mengundang seseorang. Nah, di sini untuk responnya dalam menerima sebuah undangan, kita perbesar. Ini ada bentuk formal dan juga ada bentuk informal. Kita akan bandingkan. Kalau bentuk formal dengan mengatakan thank you, I would be glad to. I would be glad to. Di sini penggunaan would sering kali kita gunakan dalam bentuk formal atau juga bentuk should. Ini sama. Ya, thank you, I would be glad to. Tentu saja, atau terima kasih, saya juga akan merasa bahagia. Saya akan juga merasa bahagia. Saya akan juga merasa senang. Yang informal tetap juga di sini bisa juga menggunakan would, tapi yang lebih simple lagi kalimatnya I would love to. Saya juga senang. Ya, saya juga suka. I would love to. Di sini yang formal kita gunakan yes, thank you. I would be very happy. I would be very happy. Saya akan sangat senang. Ya, terima kasih, saya akan sangat senang. Atau juga di sini kalau untuk informal dengan mengatakan I'm up for that. Ini sama. Saya juga suka. I'm up for that. Saya juga suka.
Untuk yang formal, thank you so much for inviting me. Thank you so much for inviting me. Ini jelas kalimat atau ungkapan yang sangat formal. Beda dengan, oh, I would love that. What time? Oh ya, saya suka itu. Jam berapa? Nah, beda. Jadi kalau misalkan di sini dengan yes, I would love to. Yes, I would love to. Ya, that would be fun. Kalau bedanya dengan yang informal yang I would love to, ini tidak ada yes-nya. Atau ini ungkapannya agak ditambah dengan ekspresinya ada lagi ditambah dengan kata yang lain sehingga tidak hanya ya gitu ya. Tidak mengatakan, "Oh iya," tapi dengan kalimat yang lebih kompleks lagi. That sounds lovely, nampaknya menyenangkan atau kedengarannya enak. Atau yang paling mudah yaitu penggunaan kata okay, sure, great, alright. Ya, okay, sure, great, alright. Baiklah, hebat. Ya, saya suka. Ya, ini udah lumrah dan sering kita ungkapkan dalam bentuk informal untuk kata okay. Baik, di sini kalau declining yaitu menolak suatu undangan, declining an invitation. Di sini ada juga sama, kita bisa melihat bentuk formal dan informal. Untuk formal, kita bisa akan gunakan, I'm sorry, I will be very busy tomorrow night. I'll be very busy tomorrow night. Boleh mengatakan, I'm sorry, I would be very busy tomorrow night. Boleh menggunakan will-nya diganti dengan would. Ini lebih formal lagi. Ya. Maaf, saya besok malam sangat sibuk. Atau mengatakan, I'm afraid that's not so good for me. What about after lunch? Ya, maaf, nampaknya saya khawatir itu waktunya tidak cocok dengan saya. Waktunya tidak ngepas buat saya. Bagaimana kalau setelah makan siang? Ya, kita lihat kalau yang dalam informalnya, oh no, oh no, I'm meeting, or I have got to meet someone then, maybe another time. Oh no. Di sini, oh tidak, ya, saya sedang ada rapat atau saya sedang ada bertemu dengan seseorang. Maybe another time. Kata-kata maybe ini juga informal, mungkin di waktu yang lain. Untuk contoh informal yang lainnya untuk penolakan, I really appreciate the invite, but sorry I can't make it. Saya benar-benar menghormati undangannya, tetapi mohon maaf, saya tidak bisa menghadirinya. Saya tidak bisa menghadirinya. Di sini ada kata but. Jadi kita tidak langsung menolak, tetapi ini bentuk halus penolakannya dengan mengatakan menghormati undangannya, menghormati ajakannya, menyambut ajakannya, tetapi dia tidak bisa menghadirinya. Dia tidak langsung. Ini yang sopan. Kemudian contoh bentuk formal yang lainnya menggunakan I would. Nah, ini I would muncul lagi. I would love to, but I can't. I have already had another appointment. Ya, saya suka, tetapi saya tidak bisa karena saya sudah punya janji dengan yang lain. Di sini sama. Penolakannya halus, tidak langsung. Tidak mengatakan no, I can't. Tidak mengatakan seperti itu. Tidak mengatakan, oh saya nggak bisa. Tidak langsung seperti itu. Tapi I would love to. Ya, saya menghargai undangannya atau saya suka dengan ajakannya, tetapi saya sudah punya janji dengan yang lain. Kalau bentuk informal kita menggunakan kata maybe, maybe next time, maybe another time, boleh seperti itu. Ini yang informal. Baik, kita lanjutkan. Di sini bagaimana penggunaan kata perhaps dengan maybe atau juga kata probably boleh tambahkan di sana.
Yeah, there are ways be more polite in offering to do something. Jadi di sini ada cara yang lebih sopan, ya, bagaimana menawarkan sesuatu kepada seseorang atau bagaimana mengajak seseorang itu untuk melakukan sesuatu, to soften the offers, untuk memperhalus, untuk memperlembut penawaran, sebuah penawaran. We can use perhaps and maybe. Kita bisa menggunakan kata perhaps atau maybe yang maknanya mungkin. With modal could, dengan penggunaan modal could, atau juga di sini should. Ya, as well as I think. Atau juga di sini menggunakan kata I think. Contoh di sini, maybe we could go together to the party. Mungkin kita bisa pergi bersama-sama ke pestanya. Maybe we could go together. Setelah could tentu saja diikuti oleh bentuk dasar. Kata kerjanya bentuk dasar go. Tidak menggunakan going. Maybe we could go together to the party. Mungkin kita bisa pergi ke pesta bareng-bareng atau bersama-sama. Atau juga kata maybe bisa diganti dengan kata probably atau juga kata perhaps. Ya, di sini perhaps we should go inside. Perhaps we should go inside. Atau juga I think we should go over the proposal once more. Ya, saya pikir kita harus memberikan proposalnya itu sekali lagi. Ya. Nah, di sini we may use could rather than should in a formal situation. Kita menggunakan could lebih diutamakan dalam situasi yang formal daripada penggunaan should. Daripada penggunaan should, could itu lebih digunakan dalam situasi yang lebih formal because you will sound as if you are proposing a good idea rather than giving an advice. Jadi di sini penggunaan could ini lebih digunakan dalam bahasa formal karena bentuknya adalah usulan suatu ide atau suatu ajakan atau suatu gagasan, tidak berbentuk sebuah nasihat atau saran. Ya, kalau should biasanya lebih cocok atau condong digunakan dalam bentuk saran, dalam bentuk asking for and giving suggestion. Dalam giving suggestion biasanya memberikan saran. Baik, kita akan latihan make an offer from these activities. Jadi kita akan gunakan di sini, silakan untuk play football. Boleh menggunakan would you mind playing football? Would you like playing football? Would you like to play football? Boleh seperti itu. Cycling. Would you mind cycling with me? Would you mind cycling this morning? Are you free this morning for cycling? Boleh seperti itu. Boleh menggunakan bentuk formal ataupun juga informal ajakannya. Di sini going to amusement park. Pergi ke taman hiburan. Would you mind going to amusement park? Would you mind having a tea? Ini mudah. Silakan Anda bisa gunakan ekspresi-ekspresi yang lain, bisa dalam bentuk dialog beserta responnya. Baik, sekian pertemuan kali ini. That's all. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.